Orang tua nitipin anaknya bukan karena mereka pengen jauh, tapi karena percaya tempat itu bisa menjaga. Dimana rasa percaya itu justru berubah jadi luka yang sangat berat. Tempat yang harusnya ngajarin agama, akhlak, dan masa depan, malah justru muncul cerita yang bikin banyak orang tua merinding. Sebuah pondok pesantren di Pati mendadak jadi sorotan nasional. Bukan karena prestasi santrinya, tapi karena dugaan kejahatan yang diduga terjadi di balik tembok yang selama ini dianggap suci. Yang bikin publik makin marah, kasus ini bukan cuma soal satu korban. Ponpes sampai ditutup, ratusan santri harus dipindahkan, dan orang yang diduga terlibat sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap. Tapi pertanyaan paling besarnya bukan cuma siapa pelakunya. Pertanyaannya adalah, kok bisa hal seperti ini terjadi di tempat yang seharusnya melindungi anak-anak? Hari ini kita bakal bahas fakta yang sebenarnya terjadi dari kasus pondok pesantren yang terjadi di Pati ini. Jadi, di balik kasus Ponpes Pati yang lagi viral ini, ada satu nama yang sekarang jadi sorotan besar, disebut inisialnya AS, berusia 51 tahun, atau dikenal juga sebagai Kiai di sana. Dia disebut sebagai pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Dolo Kusumo di Pati. Tapi yang bikin kasus ini makin berat, dia bukan orang asing, tapi justru sosok yang selama ini dipercaya, dihormati, dan punya posisi besar di lingkungan pesantren itu. Di mana lokasi tepatnya pesantren itu berada di Desa Telonggosari, Kecamatan Telonggowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga ini juga punya jejak panjang. Kalau kita lihat dari beberapa catatan, riwayat lembaga ini emang agak berbeda-beda. Ada laporan yang menyebutkan kalau Ponpes ini sudah berdiri sejak tahun 1995. Tapi dalam data Yayasan Kemendikbud, Yayasan Dolo Kusumo Telonggosari tercatat berdiri pada 22 Februari tahun 2009. Sementara data lain menyebutkan kalau Ponpes Tahfizul Quran Dolo Kusumo ini berdiri sejak 2012. Selain itu, buat kebanyakan orang tua, tempat ini justru terlihat seperti lembaga pendidikan agama yang cukup meyakinkan. Ada pesantrennya, ada sekolahnya, ada asramanya, dan yang paling penting, tempat ini membawa nama besar pendidikan tahfiz Al-Quran. Dari sinilah kepercayaan orang tua mulai terbentuk. Terlebih lagi yang ingin anaknya belajar agama, tinggal di pesantren, dan dapat pendidikan yang lebih terarah. Nama pondok tahfiz itu punya daya tarik yang sangat kuat. Apalagi lembaga ini disebut punya jenjang pendidikan dari RA, MI, SMP, sampai MA. Data yang dilaporkan mencatat ada 252 santri di ponpes tersebut dari beberapa jenjang pendidikan. Dan ngomongin soal fasilitas lembaga ini juga cukup meyakinkan. Di dalam profil yang sama, pihak yayasan menyebut ada gedung sekolah 3 lantai, ruang kelas, laboratorium komputer dan multimedia, perpustakaan, aula, masjid, galeri seni budaya, fasilitas olahraga, sampai asrama putra dan putri. Ini menjadi dasar tambahan sebagai orang tua buat mempercayakan anak-anak mereka sekolah di sana. Nah, masalahnya justru disitulah bagian paling nggak disangka sama semua orang, termasuk orang tua korban. Karena seringkali kepercayaan yang udah dibangun dari hal-hal terlihat di permukaan, kayak nama pesantren, simbol agama, sosok pengasuh, fasilitas, jumlah santri, biaya yang ringan, dan cerita baik yang beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya orang tua menitipkan anak bukan karena mereka tahu semua yang terjadi di dalam, tapi karena mereka percaya tempat itu bakalan menjaga anak mereka. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana kasus ini akhirnya pecah ke publik, kita perlu mundur sedikit. Seperti yang kita lihat, pondok pesantren Dolo Kusumo terlihat seperti tempat yang berjalan normal. Apalagi, pondok ini bukan tempat yang benar-benar terlihat kecil. Tampak seperti pesantren yang hidup, punya kegiatan, dan dipercaya banyak orang. Tapi justru, di balik suasana yang terlihat normal itu, polisi menyebut ada dugaan kekerasan yang berlangsung lama. Bukan satu malam, bukan sekali dua kali, tapi dari tahun ke tahun. Sampai akhirnya ada korban yang berani membuka suara. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari media, dugaan kejadian ini disebut berlangsung sejak Februari 2020 sampai Januari 2024. Dan ini semua terjadi di lingkungan pondok pesantren Dolo Kusumo, Kecamatan Telonggowungu, Kabupaten Pati. Korban yang melapor disebut masih berusia 15 tahun saat kejadian awal yang terjadi pada tahun 2020. Di titik ini, cerita mulai masuk ke bagian yang paling berat. Karena yang diduga terjadi bukan cuma soal satu tindakan, tapi soal posisi kuasa. Di dalam pesantren, seorang pengasuh punya tempat yang tinggi. Santri menghormati, santri mendengarkan, santrinya percaya, dan di dalam kasus ini, polisi menyebut kepercayaan itu diduga justru dipakai untuk membuat korban sulit menolak. Polisi akhirnya menyebut AS diduga mendoktrin korban dengan kalimat bahwa murid harus mengikuti kata guru agar bisa menyerap ilmu dari gurunya. Jadi bayangin, di usia yang masih sangat muda, korban bukan cuma berhadapan dengan orang dewasa, tapi dengan sosok yang selama ini dianggap guru, pengasuh, dan orang yang harus dihormati. Menurut polisi, tersangka diduga mengajak korban dengan alasan minta dipijat, lalu korban diajak masuk ke kamar, dan dari hasil penyidikan, polisi menyebut perbuatan itu terjadi berulang kali. Dan disinilah bagian yang bikin kasus ini terasa makin gelap, karena ketika korban berada di lingkungan tertutup, jauh dari pengawasan orang tua, dan berhadapan dengan sosok yang punya kuasa untuk bicara itu nggak mudah. Korban bisa takut, korban bisa malu, korban
bisa bingung. Bahkan korban bisa merasa suaranya tuh nggak akan dipercaya. Kasus ini mulai terbuka ketika ada korban yang akhirnya berani melapor. Tapi prosesnya nggak langsung terang. Pada tahun 2024, polisi ini menerima laporan dari santriwati yang udah keluar dari pondok. Tapi kasus ini tuh sempat mandek. Polisi menyebut ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan sampai beberapa saksi menarik keterangannya. Ini penting banget buat kita garis bawahi, karena dalam kasus dugaan kekerasan seksual, apalagi yang melibatkan anak, penyelesaian secara kekeluargaan seringkali membuat suara korban makin tenggelam. Luka korban belum tentu selesai, tapi proses hukum bisa melemah. Yang akhirnya lebih sering dipikirkan adalah nama baik, masa depan keluarga, atau citra lembaga. Padahal yang paling butuh dilindungi adalah korban. Setelah sempat meredup, kasus ini kembali bergerak pada tahun 2026. Ada laporan baru yang masuk, lalu polisi kembali melakukan penyelidikan. Dan pada April tahun 2026, AS akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi setelah itu, prosesnya belum langsung selesai, karena AS disebut beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. Tekanan publik kemudian mulai membesar. Pada tanggal 2 Mei tahun 2026, warga dan sejumlah kelompok masyarakat datang ke Ponpes Ndolokusumo. Mereka menuntut agar polisi segera menangkap AS. Dari sini, kasus yang sebelumnya seperti berjalan pelan mulai mendapat sorotan yang jauh lebih besar. Setelah itu, polisi melakukan pengejaran. AS disebut sempat berpindah dari Kudus ke Bogor, ke Jakarta, lalu ke Solo, sampai akhirnya ke Wonogiri. Pada tanggal 7 Mei tahun 2026, AS akhirnya ditangkap di Wonogiri. Setelah ditangkap, polisi menahan AS dan kasus ini makin jadi sorotan nasional. Di saat yang sama, Kementerian Agama juga mengambil langkah tegas. Kementerian Agama melakukan verifikasi dan evaluasi pada tanggal 4 Mei tahun 2026. Lalu izin operasional Pondok Pesantren Ndolokusumo resmi dicabut sejak tanggal 5 Mei 2026. Para santri juga sudah dipulangkan ke rumah orang tua mereka masing-masing pada tanggal 2 dan 3 Mei. Sementara pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Untuk jumlah korban, dugaan sementara bisa mencapai puluhan, bahkan 50 orang. Tapi untuk angka pastinya, polisi menegaskan angka itu belum menjadi fakta karena pemeriksaan masih terus berlanjut. Polisi akhirnya membuka pendalaman dan posko pengaduan buat para korban atau para saksi yang ingin melapor. Dan dari pernyataan tadi, kenapa korban harus menunggu begitu lama sampai akhirnya didengar? Jawabannya mulai kelihatan ketika masuk ke bagian kesaksian. Karena di balik kronologi polisi, tanggal penangkapan, dan pencabutan izin pondok, ada suara korban yang jauh lebih berat. Ada korban yang takut bicara, ada keluarga yang berusaha mencari keadilan, ada juga masyarakat yang kaget, dan ada pelaku yang selama ini berdiri di posisi yang sangat dihormati. Dari keterangan ayah korban, anaknya disebut mengalami dugaan pelecehan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Saat kejadian itu berlangsung, keluarga melihat perubahan besar. Korban sering melamun, menangis, dan ketakutan. Awalnya, korban bercerita kepada ibunya. Dari situlah keluarga mulai tahu bahwa ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Dan ini yang bikin kasus ini terasa makin berat. Korban nggak langsung bicara, bukan berarti lukanya nggak ada. Korban diam itu karena takut, karena bingung, karena merasa nggak punya kuasa. Apalagi ketika orang yang diduga melakukan itu adalah sosok yang selama ini dihormati di dalam pondok. Di sisi polisi, pola yang muncul juga mengarah ke dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Polisi menyebut AS ini diduga mendoktrin korban bahwa murid harus mengikuti kata guru agar bisa menyerap ilmu dari gurunya. Dengan bahasa yang paling sederhana, rasa hormat murid kepada guru diduga dipakai untuk membuat korban sulit menolak. Selain itu, sempat kita singgung, sebelumnya ini terjadi bukan tanpa pola, yang dimana pelaku ini mengajak korban dengan alasan minta dipijat, lalu membawa korban masuk ke kamar, ada pola pendekatan, ada posisi kuasa, dan ada korban yang berada di dalam situasi ketakutan. Dari sisi keluarga dan kuasa hukum, perjuangannya ini nggak sederhana. Kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, mengaku pernah ada pihak yang menawarkan uang sampai 400 juta agar laporannya dicabut. Nah, kalau emang benar ada upaya seperti itu, berarti pertanyaannya bukan cuma apa yang terjadi di dalam pondok, tapi ada pertanyaan juga, kenapa ada upaya buat membuat kasus ini berhenti? Kesaksian pelaku juga disebutkan setelah ditangkap. AS mengakui perbuatannya, mengaku hilaf dan bertobat. Tapi pengakuan seperti ini nggak boleh membuat kita lupa kalau proses hukum harus tetap berjalan. Karena dalam kasus sebesar ini, yang dibutuhkan bukan cuma kata maaf, tapi pembuktian, perlindungan korban, dan keadilan yang benar-benar jelas. Setelah kasus ini viral, pondok yang sebelumnya hidup dengan aktivitas santri mendadak sepi, di mana nggak ada lagi aktivitas santri di komplek Ponpes, gerbang tertutup, dan ada pengumuman bahwa pondok tidak menerima santri baru sampai batas waktu yang belum ditentukan. Salah satu warga juga mengaku kecewa dan menyebut kasus ini meresahkan masyarakat. Para orang tua disebut berbondong-bondong menjemput anak-anak mereka. Bahkan santri yang masih harus ujian diberi pilihan buat mengikuti ujian secara daring.
Dan setelah kita dengar kesaksian dari banyak pihak, kita jadi sadar satu hal, dampak kasus ini nggak berhenti di penangkapan pelaku. Karena ketika kasus seperti ini terjadi di lembaga yang dipercaya orang tua, efeknya menyebar jauh lebih luas. Bukan cuma ke korban, tapi juga ke keluarga, santri lain, masyarakat sekitar, dan rasa percaya publik terhadap tempat pendidikan agama. Hal yang paling berat jelas ada di korban. Karena luka dari kasus seperti ini bukan cuma soal kejadian yang udah lewat. Yang tertinggal bisa jauh lebih panjang. Ada rasa takut, rasa malu, trauma, rasa nggak aman, dan kesulitan buat percaya lagi sama orang lain. Apalagi kalau korbannya masih anak-anak. Di usia yang seharusnya mereka fokus belajar, tumbuh, punya temen, dan merasa aman, mereka justru harus berhadapan dengan pengalaman yang sangat berat. Dan yang paling menyakitkan, dugaan itu terjadi di tempat yang seharusnya jadi ruang perlindungan. Makanya pendampingan korban nggak boleh berhenti di proses hukum. Korban butuh pemulihan, butuh pendampingan psikologis, butuh perlindungan identitas. Dan KPAI juga meminta pemerintah daerah memberikan pendampingan komprehensif bagi korban anak dan keluarganya, termasuk pemulihan psikis, pelayanan psikososial, bantuan hukum, dan bantuan sosial. Selain itu, ada dampak lain di keluarga korban. Ada rasa penyesalan, kecewa, dan marah. Kenapa mereka nggak menyadari hal ini lebih awal? Padahal kita juga harus adil. Orang tua menitipkan anak ke lembaga pendidikan bukan karena mereka lalai. Mereka menitipkan anak karena percaya. Mereka pengen anaknya itu bisa belajar agama, punya lingkungan yang baik, dan punya masa depan yang lebih terarah. Tapi ketika kepercayaan itu dihianati, rasa hancurnya pasti berat banget. Dampak juga terasa ke santri lain. Karena setelah kasus ini mencuat, bukan cuma korban yang hidupnya berubah. Santri-santri lain juga kena ikut imbasnya. Setelah kasus ini terbuka, seluruh santri dipulangkan ke orang tua masing-masing. Pembelajaran dilakukan secara online, dan Kementerian Agama menyiapkan asesmen buat proses pemindahan santri ke pondok atau ke madrasah lain. Anak-anak yang tadinya punya rutinitas belajar, punya teman, punya lingkungan harian, tiba-tiba harus pulang. Sekolahnya berubah, tempat tinggalnya berubah, masa depannya juga harus diatur ulang. Bahkan buat santri yang mungkin nggak menjadi korban langsung, juga tetap ada yang kebingungan, punya rasa malu, rasa takut, atau trauma sosial karena nama pondok mereka tiba-tiba jadi sorotan nasional. Selain itu, ada citra yang terkesan negatif buat pesantren secara umum. Di bagian ini, kita harus hati-hati. Menurut gua, kasus ini nggak boleh dipakai buat menyamaratakan semua pesantren. Karena masih banyak pesantren yang benar-benar menjaga santrinya, mendidik dengan serius, dan menjadi ruang tumbuh yang aman. Tapi di saat yang sama, kita juga nggak boleh nutup mata. Kasus ini tetap jadi peringatan keras bahwa lembaga yang membawa nama agama pun tetap perlu diawasi, punya batasan yang jelas. Dan sistem pendidikan yang tertutup tetap harus punya jalur pengaduan yang aman. Selain itu, poin terpenting dari tragedi ini adalah rasa percaya aja nggak cukup buat gantiin pengawasan. Kita boleh percaya sama lembaga, guru, dan tokoh agama. Tapi rasa hormat nggak boleh membuat kita berhenti bertanya. Karena dalam kasus seperti ini, yang bahaya itu bukan cuma tindakan pelaku. Yang bahaya juga adalah suasana yang membuat pelaku terlalu sulit dipertanyakan. Ketika satu orang punya kuasa terlalu besar, ketika santri diajarkan buat patuh tanpa ruang bertanya, ketika laporan dianggap mencemarkan nama baik, disitulah ruang gelap bisa terbentuk. Menurut gua, tragedi ini juga ngajarin kita bahwa korban kekerasan seksual sering kali nggak langsung ngomong. Bukan karena mereka lemah, tapi karena situasinya emang membuat mereka takut. Apalagi kalau pelakunya punya posisi tinggi, korban juga bisa takut nggak dipercaya, takut disalahkan, sampai takut masa depannya hancur. LPSK juga menyebutkan perlindungan korban ini penting supaya saksi dan korban berani memberikan keterangan dalam proses hukum. LPSK ini melakukan penjangkauan, asesmen, koordinasi lintas lembaga, dan menyoroti pentingnya perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, layanan psikologis, sampai restitusi bagi korban. Ditambah lagi adanya pendampingan psikologis bagi para santri atau para korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemulihan korban bakal dilakukan sampai tuntas bersama berbagai pihak. Ini penting karena keadilan bukan cuma soal proses hukum. Keadilan juga soal memastikan korban bisa pulih, bisa sekolah lagi, dan bisa hidup tanpa terus dihantui rasa takut. Karena lingkungan pendidikan yang sehat bukan lingkungan yang membuat anak takut bicara. Justru harusnya jadi tempat anak bisa belajar, tapi juga bisa merasa aman. Tempat guru dihormati, tapi tidak kebal dari pengawasan. Tempat agama diajarkan, tapi tidak dipakai buat menutup suara korban. Dan setelah semua yang kita bahas sebelumnya, muncul pertanyaan, apa yang harus kita pelajari supaya kejadian seperti ini nggak terus berulang? Karena kalau tragedi ini cuma bikin kita marah sebentar, viral, terus lupa, maka luka korban cuma bakal menjadi berita yang lewat di timeline. Padahal dari kasus ini, ada satu pelajaran besar yang harus kita ingat. Belum tentu lembaga pendidikan yang terlihat baik dari luar udah memiliki sistem pengawasan yang baik di dalamnya. Artinya, kita boleh percaya, tapi tetap harus ikut mengawasi bersama, baik pengurus, yayasan, masyarakat sekitar, pemerintah, maupun orang tua, supaya nggak ada celah buat oknum seperti ini melakukan tindakan kekerasan seksual. Terlebih lagi, kejadian di lembaga pendidikan ini harus jadi peringatan besar. Perlindungan anak nggak boleh cuma jadi tulisan di atas kertas aja, tapi harus benar-benar dijalankan. Dan yang paling penting, laporan dari anak harus didengar dengan serius, bukan langsung dianggap
mencemarkan nama baik lembaga. Semua dari tragedi ini, kita sama-sama belajar dan lebih berani mengawasi, lebih berani bertanya, bahkan pada tempat-tempat yang terlihat paling baik sekalipun. Karena lembaga pendidikan yang seharusnya, itu bukan tempat yang bikin takut, justru jadi tempat anak merasa aman dan nyaman buat tumbuh. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.